Kalau nggak kenal, bagaimana bisa akrab? Kalau nggak kenal sifatnya, bagaimana bisa nyambung ngobrolnya? Udah kenal dengan sifat bawah sadar kamu? Di usia 0 hingga 7 tahun, memori otak kita masih mudah untuk menginstal segala hal yang didengar dan dilihat dari sekitar. Hal inilah yang membentuk pikiran bawah sadar kita di masa kecil. Di usia inilah bawah sadar kita banyak menerima inputan. Maka inilah yang membentuk sifat dan karakteristik bawah sadar kita. Sederhananya, bawah sadar kita itu sifatnya kayak anak usia 7 tahun. Maka cara kita berkomunikasi ke dia harus seperti kita berkomunikasi ke anak kecil. Dan kita juga harus bisa mengerti cara komunikasi dia ke kita yang seperti anak kecil ini. Lebih jelasnya, gimana sih sifat bawah sadar kita ini? Sifat bawah sadar kita yang pertama, cari enaknya aja. Pikiran bawah sadar mengirimkan sinyal kepada otak untuk mengarahkan kita ke zona nyaman, ke yang enak-enaknya aja. Sebab sifat bawah sadar tidak menyukai hal-hal baru, karena sudah nyaman dengan kebiasaan yang lama. Orang yang biasa males-malesan akan tetap males, karena jadi rajin itu nggak enak. Orang yang rajin akan terus rajin, karena itu adalah zona nyaman dia. Udah enak jadi orang rajin. Lalu bagaimana jika ingin mengajarkan hal baru ke bawah sadar? Maka kita perlu meyakinkan dia bahwa hal baru yang akan kita ajarkan ke dia itu hal yang enak dan menyenangkan. Atau yakinkan bahwa hasilnya nanti akan menyenangkan. Atau janjikan reward ke dia jika kita berhasil mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, cari perhatian. Tahu psikosomatik? Itu adalah gangguan fisik yang disebabkan ada gangguan dari pikiran kita. Misalnya karena stres lalu jadi sakit kepala, khawatir berlebih lalu sakit lambung. Atau kamu pernah nggak ngalamin waktu mau bicara di depan umum atau bicara dengan orang asing, tiba-tiba perut mules karena gugup? Itu salah satu cara pikiran bawah sadar yang lagi cari perhatian. Maka kita sadari hal ini, ajak bicara dia, kita ajak berdamai dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, jika diberitahu dia akan mendebat. Misalnya, kita sedang berafirmasi nih, aku kaya, aku kaya, aku kaya, misalnya. Yang di dalam langsung nyaut, yang bener, dompet kosong gitu ngaku kaya. Atau berafirmasi, aku ganteng, atau aku cantik. Yang di dalam langsung nyaut, masa? Buktinya nggak laku-laku sampai sekarang. Itu yang menyebabkan afirmasi kita malah membuat keinginan kita makin menjauh, karena ada perdebatan di dalam. Maka kita perlu persuasi untuk meyakinkan bawah sadar ini. Misalnya dengan mengganti kalimatnya jadi, aku sedang berproses untuk kaya, aku sedang berproses untuk langsing, dan semacamnya lah, silahkan kreasikan sendiri. Yang keempat, jika ditanya, dia menjawab atau terus mencari jawaban. Pernah nggak kamu penasaran dengan sesuatu, lalu pas kamu nonton TV atau scroll di sosial media, tanpa sengaja kamu dapat topik atau penjelasan dari hal yang kamu penasaran tadi? Karena ketika kita bertanya-tanya, sebenarnya bawah sadar kita terus mencari jawabannya. Dan jawabannya itu bisa datang dari dalam diri atau dari luar diri. Makanya hati-hati ketika mengalami hal yang gak menyenangkan, lalu kita jadi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Misalnya. Karena selama pertanyaan ini belum dapat jawaban, kita akan terus mencari jawaban dengan cara mengulang-ulang peristiwa yang sama, agar pertanyaan kenapa tadi terjawab. Atau sampai kita dapat jawaban atau hikmahnya. Ini yang disebut dengan servo mechanism, yang mungkin nanti akan kita bahas lagi ya di video lainnya. Nah, tentang poin keempat ini bisa juga kita pakai untuk mensiasati poin ketiga tadi. Pola afirmasi kita bikin jadi pertanyaan. Misalnya, gimana rasanya ya kalau hari ini jualanku laris? Atau enak gak ya kalau ini berhasil? Maka pikiran bawah sadar kita akan berusaha mencari jawaban itu dengan membantu hal itu jadi terwujud. Tapi harus diingat, ini harus masuk akal.
supaya dia nggak langsung membantah. Misalnya, gimana ya rasanya kalau hari ini dapat 100 miliar? Contoh aja ya. Maka bisa-bisa dia langsung bantah. Ngimpi, nggak mungkin lah. Nah, itu beberapa dari sifat bawah sadar yang bisa kita manfaatkan untuk lebih memberdayakan hidup kita. Kamu punya pendapat lain? Tuliskan di komentar ya. Ruhi Rahayu tuntung pandang untuk kita seberatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.